Salam pemirsa, hari ini kami akan sajikan ulasan dari Profesor Yuan Hongping tentang tren perang Rusia-Ukraina bahwa Rusia tidak boleh kalah, namun Amerika Serikat dan NATO pasti menang. Sudah lebih dari 2 bulan sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada 24 Februari yang lalu, berapa lama masa depan perang Rusia-Ukraina akan berlangsung? Saat ini ada prediksi yang berbeda secara online. Profesor Yuan Hongping, seorang ahli hukum terkenal dan kritikus politikus yang saat ini yang tinggal di Australia, memberikan ulasannya sebagai berikut. Perang Rusia-Ukraina dibagi menjadi 2 fase. Profesor Yuan Hongping mengatakan, dari pecahnya perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari hingga hari ini, dari fenomena tersebut dapat terlihat tampaknya perang ini masih merupakan perang yang berkelanjutan. Tapi menurut Profesor Yuan, perkembangan perang Rusia-Ukraina hingga saat ini tidak lagi perang yang sama seperti ketika pertama kali pecah. Ia telah berubah menjadi 2 peperangan. Perang pertama adalah perang yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang merupakan perang tahap pertama. Profesor Yuan mengatakan semua orang masih ingat bahwa sebelum pecahnya perang Rusia-Ukraina, Presiden Amerika Serikat Biden mengatakan bahwa baik Amerika Serikat maupun NATO tidak akan campur tangan dalam perang antara Rusia dan Ukraina, yaitu baik Amerika Serikat maupun NATO tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina dan tidak akan berperang melawan Rusia. Pada saat yang sama, sebelum perang pecah, Amerika Serikat telah mengevakuasi sebagian besar personil kedutaannya dari Kyiv. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warga Amerika, meminta semua orang untuk tidak berpergian ke Ukraina di dalam waktu dekat. Itu adalah daerah yang berbahaya. Pada saat yang sama, warga Amerika Serikat di Ukraina diminta untuk meninggalkan Ukraina sesegera mungkin. Pada saat itu, rangkaian deklarasi ini berarti bahwa kebijakan nasional Amerika Serikat itu adalah tidak mempersiapkan perang dalam invasi Rusia di Ukraina, karena tidak ikut campur dalam perang Ukraina. Jadi pada fase pertama perang ini, itu adalah konflik regional antara Rusia dan Ukraina. Tentang kedua negara ini, Ukraina adalah negara dengan kemampuan ekonomi dan militer yang lemah, sementara Rusia memiliki persediaan hulu ledak nuklir terbesar di dunia, tetapi kekuatan ekonominya kecil, setara dengan provinsi Guangdong di Tiongkok. Oleh karena itu, perang antara dua negara, Rusia dan Ukraina, tidak akan menjadi perang yang berdampak signifikan terhadap tatanan dunia. Ini adalah tahapan pertama. Perubahan sifat perang Rusia-Ukraina. Profesor Yuan mengatakan bahwa mulai dari pertengahan hingga akhir Maret, perubahan besar telah terjadi dalam kebijakan nasional Amerika Serikat tentang perang Rusia-Ukraina. Amerika Serikat sebenarnya telah melancarkan perang ekonomi, perang politik internasional, perang persepsi opini publik, dan perang informasi melawan Rusia. Selain secara langsung mengirim pasukan ke Ukraina, sebenarnya ia juga telah terlibat penuh dalam perang Rusia-Ukraina. Dengan ini, perang antara Rusia dan Ukraina telah mengalami perubahan mendasar. Inti dari perubahan ini adalah bahwa Rusia tidak lagi hanya memerangi Ukraina, tetapi juga perlawanan nasional dalam skala penuh melawan Amerika Serikat dan NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Secara spesifik dapat dikatakan telah berkembang dari konflik regional menjadi konflik antara dua negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia, yaitu konfrontasi dalam skala penuh dengan sifat menentukan yang mencakup semua bidang ekonomi, politik, diplomasi, dan militer antara Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara NATO. Dalam permukaan kelihatan ini adalah perang antara Rusia-Ukraina. Ini adalah sebuah proses, tetapi sebenarnya sekarang ini sudah menjadi 2 karakter peperangan. Rusia menghadapi konfrontasi dengan Amerika Serikat dan NATO. Profesor Yuan Hongping juga menganalisis dan menunjukkan bergabungnya Amerika Serikat dan NATO dalam peperangan telah membuat Rusia menghadapi konfrontasi dengan Amerika Serikat dan NATO. Ini mengubahnya menjadi suatu peperangan yang menentukan, karena Amerika Serikat sekarang telah jelas mengatakan bahwa akan menggunakan perang antar Rusia-Ukraina untuk mencapai tujuan strategis yang diinginkan. Sederhananya adalah mengalahkan Rusia di medan perang Rusia dan Ukraina, setahap lebih lanjut dalam skala besar melemahkan kekuatan ekonomi, militer, dan politik internasional Rusia, dan bahkan merampas kekuasaan Putin untuk memerintah Rusia dan mengubah struktur politik Rusia saat ini.
Dari tujuan strategis Amerika Serikat dapat terlihat ini bahwa ini jelas merupakan pertempuran yang menentukan nasib negara, dan ini adalah realitas peperangan yang berkembang hingga saat ini. Alasan mengapa Amerika Serikat mengubah kebijakan nasionalnya tentang perang Rusia-Ukraina. Apa yang membuat Amerika Serikat mengubah sikapnya terhadap perang Rusia-Ukraina? Profesor Yuan Hongping menganggap bahwa ada dua alasan utama. Alasan pertama adalah bahwa perlawanan heroik dan tragis dari rakyat Ukraina terhadap invasi Rusia telah menyentuh seluruh dunia dan rakyat Amerika jika dia bertentangan dengan tren umum opini publik internasional dan bertentangan dengan kehendak rakyat negaranya sendiri menerapkan jenis kebijakan nasional negatifnya dari segi politik itu setara dengan bunuh diri. Oleh sebab itu, Amerika Serikat menyeluruh masuk ke dalam perang dengan Rusia. Ini adalah satu alasannya. Alasan lainnya adalah dalam para politisi di Amerika Serikat dan Eropa belum begitu menyadari bahwa fokus politik internasional telah bergeser dari Eropa ke kawasan Asia Pasifik. Mereka juga tidak menyadari kekuatan jahat sekarang yang benar-benar mampu menjadi ancaman mematikan bagi cara hidup umat manusia yang bebas dan demokratis adalah berasal dari tyranni komunis Tiongkok dan ambisi strategis ekspansi global dan totalitarianisme komunis. Oleh karena itu, satu sisi adalah karena pemahaman strategis perang yang tidak jelas, sisi lain adalah untuk mematuhi opini publik Amerika, sehingga Amerika yang dipimpin Biden mengubah sikap awalnya terhadap perang Rusia-Ukraina. Pihak Barat salah menilai Putin. Menurut laporan Epoch Times, banyak pemimpin dan pejabat Barat telah menghabiskan waktu berminggu-minggu dengan berspekulasi bahwa Putin akan memberikan pidato tentang eskalasi perang di Ukraina pada parade militer Lapangan Merah pada 9 Mei untuk memperingati kemenangan Rusia dan patriotik hebat. Namun dalam kenyataannya, Putin nyaris tidak menyinggung soal arah perang di Ukraina. Profesor Yuan Hongping menunjukkan, ini sebenarnya menunjukkan bahwa beberapa sarjana dan politisi di Amerika Serikat dan Eropa tidak memiliki pemahaman dasar tentang psikologi politik Rusia dan Putin. Sama seperti mereka tidak memiliki pemahaman dasar tentang psikologi politik Xi Jinping. Cendekiawan dan politisi kiri putih di Amerika Serikat dan Eropa seringkali hanya memikirkan Rusia dan Putin menurut logika mereka sendiri. Para sarjana dan politisi di Amerika Serikat serta Eropa ini mengenal Rusia dengan baik dari tingkat teknis, misalnya, seberapa besar kekuatan ekonomi Rusia, seberapa besar potensi militernya, dan bagaimana basis industri perangnya. Mereka memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang hal-hal tersebut. Apa yang kami katakan adalah bahwa mereka tidak memahami psikologi politik Rusia, tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang keinginan ekspansionis Putin untuk mengembalikan Rusia ke kejayaannya. Dan dia tidak mempedulikan korban apapun yang terjadi untuk mencapai ambisinya. Mereka mengharapkan Putin secara proaktif mengangkat isu eskalasi perang, atau bahkan menyatakan perang terhadap Ukraina. Mereka tidak mengerti mengapa sejak awal Putin menyebut operasi tempur di Ukraina adalah operasi militer khusus, bukanlah suatu peperangan. Di mata Putin, Ukraina sama sekali tidak layak untuk Rusia melakukan deklarasi peperangan dengannya. Jika Putin menyatakan perang, itu pastilah Amerika Serikat dan NATO. Oleh karena itu, media Barat, politisi, dan think tank telah membuat penilaian yang salah tentang psikologi politik Putin. Pesan apa yang dikeluarkan oleh pidato Putin? Profesor Yuan Hongping lebih lanjut menyatakan bahwa melalui pidato 9 Mei dan seluruh parade militernya, dia menganggap bahwa Putin terutama ingin melakukan beberapa hal. Dia pertama ingin membela invasi Rusia ke Ukraina. Dia ingin membuktikan dan melegalkan secara rasional dan keharusan mereka melakukan invasi. Dia mengatakan invasi ke Ukraina adalah tindakan membela diri secara paksa, dan karena keamanan nasional Rusia telah terancam oleh NATO, dia terpaksa melakukan serangan pendahuluan. Sebenarnya, yang paling ingin dia bujuk bukanlah opini publik internasional, tetapi opini militer dan publik di Rusia. Dia ingin menyatukan opini militer dan publik di Rusia melalui pidato semacam itu. Apa yang ingin dia capai? Bisa kita lihat dengan jelas sekarang adalah untuk memperkuat kontrol atas Ukraina Timur, dan pada saat yang sama untuk lebih memperluas dan memperkuat kontrol atas Ukraina Selatan dengan Krimis sebagai intinya. Dan jauh di lubuk hatinya,
Semua yang ingin dia capai adalah menghidupkan kembali mimpi kekaisaran Rusia besar dan membangun kembali kejayaan kekaisaran Rusia di masa lalu. Selain itu, melalui parade militer pada 9 Mei, dia juga masih ingin menunjukkan bahwa dia tidak akan ragu untuk terlibat dalam perang nuklir dengan Amerika Serikat dan NATO untuk mencapai tujuan strategisnya sendiri. Meskipun parade udara tidak diadakan karena cuaca, pada kenyataannya, selama latihan parade udara, Putin telah menampilkan apa yang disebut pesawat kiamat. Apa itu pesawat kiamat? Ini adalah pesawat komando untuk perang nuklir. Dengan performance art seperti itu, dia jelas mengeluarkan peringatan perang nuklir yang merupakan pesan yang ingin disampaikan Putin pada 9 Mei. Sebuah perang yang Rusia tidak boleh untuk kalah. Menurut laporan media barat, Amerika Serikat dan NATO telah mencapai konsensus yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bantuan terus-menerus ke Ukraina dengan senjata militer telah membuat perang Rusia-Ukraina saat ini menemukan jalan buntu. Profesor Yuan Hongping mengatakan, "Kami baru saja menyebutkan bahwa perang Rusia-Ukraina sekarang telah berkembang ke tahap kedua. Artinya, pada tahap ini, target perang Rusia atau target utama bukan lagi Ukraina, tetapi Amerika Serikat dan NATO. Dan perang seperti ini, kami melihat bahwa itu akan menjadi pertempuran yang menentukan antara Rusia dan Amerika Serikat dengan mempertaruhkan nasib negara. Mengapa dikatakan seperti ini? Karena ini adalah perang yang Rusia dan Putin tidak boleh kalah, dan itu juga perang yang harus dimenangkan oleh Amerika Serikat NATO. Sekarang perang telah berkembang hingga seperti kondisi seperti hari ini. Jika Rusia kalah dalam perang ini, Putin akan diadili dengan tuduhan kejahatan perang dan energi nasional Rusia akan melemah secara besar-besaran. Reputasi negara juga akan sangat rusak. Rusia kemungkinan akan direduksi menjadi negara kelas 2 atau bahkan kelas 3. Jadi mengapa Amerika Serikat dan NATO harus menang? Jika Amerika Serikat dan NATO tidak dapat mengalahkan tujuan strategis Putin di medan perang di Ukraina kali ini, dan jika Amerika Serikat dan NATO tidak dapat mencapai kemenangan penuh, maka kohesi internal NATO akan mulai hancur dan kredibilitas nasional Amerika Serikat akan sangat dipertanyakan. Dan jika kredibilitas nasional suatu negara sungguh-sungguh dipertanyakan, itu berarti awal dari kemerosotan negara yang cukup besar. Jadi sekarang perang ini telah sampai pada titik kritis, yang baru saja dikatakan Rusia tidak boleh kalah dan Amerika Serikat dan NATO harus menang. Apakah akan perkembangan ini menjadi perang nuklir sebagai alat tawar-menawar? Berapa lama perang Rusia-Ukraina akan berlangsung? Bagaimana tren perang selanjutnya? Profesor Yuan Hongping dalam analisanya mengatakan, "Saya pikir pertama, perang ini akan berjangka panjang. Kedua, sangat mungkin akan menuju ke mulainya jalan konfrontasi nuklir." Kita semua tahu bahwa Hawking adalah figur tingkat atas fisika ilmiah kontemporer. Dalam perkembangan umat manusia di masa depan, dia membuat suatu prediksi. Dia pernah mengungkapkan bahwa salah satu kemungkinan akhir dari takdir umat manusia adalah dihancurkan dalam perang nuklir, karena perang antara Rusia dan Ukraina pada saat ini telah terjadi perubahan kualitatif. Sudah bukan lagi konflik militer antar negara kelas 3 seperti Rusia dan Ukraina, tetapi telah berkembang menjadi pertempuran yang menentukan antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia dengan mempertaruhkan nasib negara. Perang ini sekarang telah mencapai titik seperti yang dikatakan tadi. Rusia tidak boleh kalah dan Amerika Serikat dan NATO harus menang. Dalam pertarungan yang dalam kondisi sulit ini, kemungkinan akhirnya adalah dengan ancaman perang nuklir sebagai alat tawar-menawar. Lalu dalam konteks pertarungan ini, siapa yang akan mengalah duluan? Kita harus melihat bagaimana situasinya berkembang kelak. Jika tidak ada pihak yang mengalah, perang nuklir yang diprediksi oleh Hawking akan meledak. Apakah babak baru sanksi Barat efektif? Menurut laporan media luar negeri, dan sekutu G7 baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan babak baru sanksi ekonomi terhadap Rusia. Profesor Yuan Hongping berkata, "Saya selalu percaya bahwa sanksi ekonomi semacam ini mungkin berdampak fatal pada beberapa negara kecil dan menengah. Tetapi bagi Rusia, negara dengan luas daratan terbesar dan sumber daya alam terkaya di dunia, jenis ini sanksi ekonomi ini tidak dapat memiliki efek yang fatal. Jika menganalisa dari situasi politik internasional yang konkret, jika Amerika Serikat dan Eropa telah memotong impor energi dari Rusia, tirani komunis Tiongkok, serta India dan negara-negara di Asia Tenggara akan bisa mendapatkan pasokan energi dari Rusia dengan harga yang lebih murah. Jadi bagi Rusia, sanksi ekonomi semacam ini pasti akan memiliki dampak negatif yang cukup besar,
terhadap perkembangan ekonominya. Tetapi tidak mungkin membuat ekonominya runtuh karena ia memiliki wilayah yang cukup luas. Di wilayah yang cukup luas ini terdapat sumber daya alam yang melimpah. Perhitungan Beijing ingin mendapatkan keuntungan dari pertaruhan dua belah pihak ini. Dilaporkan bahwa pihak Barat terus memperhatikan posisi Beijing dalam perang Rusia-Ukraina apakah telah berubah. Profesor Yuan Hongping mengungkapkan sikap terbaru Beijing terhadap Rusia terkait perang Rusia-Ukraina. Saya membuat video beberapa hari yang lalu. Dalam ceramah video itu, saya berbicara tentang hati nurani ada orang di dalam PKT dan militer yang mengambil resiko yang besar dengan mengungkapkan sebuah pesan, yaitu dari 30 April hingga 1 Mei. PKT menghabiskan waktu setengah hari mengadakan pertemuan rahasia Politbiro dalam skala luas. Luasnya mencakup semua anggota komisi militer, para komandan dan komisaris politik dari berbagai dinas militer PKT, dan menteri dari Kementerian Keamanan Publik dan Kementerian Keamanan PKT. Pertemuan ini dikhususkan untuk mempelajari sikap dan kebijakan terhadap perang Rusia-Ukraina. Pada akhir artikel, Profesor Yuan menggunakan kata-kata Xi Jinping yang mengatakan Rusia tidak boleh dibiarkan kalah dalam perang ini dan juga Amerika Serikat tidak boleh dibiarkan memenangkan perang ini sepenuhnya. Apa yang mereka tetapkan prinsip strategis lainnya adalah Tiongkok harus memperoleh keuntungan dari perang kedua belah pihak. Tirani PKT ingin memainkan peran sebagai orang yang mengambil keuntungan dalam pertikaian. Dua informasi yang terungkap pada pertemuan ini adalah dasar dari Profesor Yuan menilai kebijakan dan sikap konkret tirani PKT terhadap perang Rusia dan Ukraina di masa depan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.